وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفلت الشياطين nikmatani maghunun fihi makatsiru minan nas as-sihhatu wal faragh la sa'adah illa syariah fi dunya wa akhirah illa bil islam hajatuhum ilaihi 'azam min hajatihim ila ta'am wa syarab wal hawa wa kullu insan mudtarun ila syar' wa huwa harakatun yajri biha ma yanfa'uhu wa yanfa biha ma yadurruh. Dua nikmat yang kata Rasulullah SAW seringkali disia-siakan oleh kebanyakan manusia adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Sehat yang harusnya taat, betapa banyak manusia menggunakannya untuk bermaksiat. Betapa banyak kesempatan yang Allah berikan yang harusnya menjadi manfaat, tapi berapa banyak digunakan oleh perbuatan-perbuatan yang justru melahirkan mafsadat-mafsadat, kerusakan-kerusakan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Hadirin sedang dimaklumi Allah, dan di antara nikmat-nikmat tadi adalah menjadi salah satu wasilah kita bisa menyambut syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya didorong dengan keimanan, karena sesungguhnya tidaklah seseorang itu menyambut seruan Allah kecuali di sana ada al-iman, dan didorong dengan dua nikmat tadi, ada kesehatan dan kesempatan, sehingga sempurnalah sambutannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, fas'au, maka hendaklah bersegera. Kata is'au ini sama dengan kata sa'i, sama dengan kata sa'i itu berlari, artinya mendekati sesuatu, melakukan proses hadir pada sebuah keadaan dalam keadaan cepat, atau sebuah respon yang Allah ingin melihat dari kita bagaimana respon seorang yang beriman ketika syariat itu datang kepadanya. Syariat itu dikatakan dalam kitab Mukhtasar Fiqh al-Islami yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Ibrahim At-Tuwaijiri, bahwa syariat itu menjadi sesuatu yang manusia itu mudtarun ilaih, menjadi sesuatu yang sangat darurat sebetulnya, sehingga dikatakan wa hajatuhum ilaihi a'dham min hajatihim ila ta'am wa syarab wal hawa. Bahkan hajat-hajat manusia itu kepada syariat itu lebih besar dibanding hajat mereka kepada makan, minum, bahkan kepada hawa nafsunya sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya bahagia itu lahir dari syariat. Tinggal bagaimana kita bisa menyambut syariat itu. Nah, hadirin Allah, di luar sana ada orang-orang yang secara nilai duniawi mendapatkan lebih besar daripada orang yang melaksanakan syariat, seperti sholat. Mungkin kita hadiri sholat, tidak ada yang pulangnya punya Pajero, punya
Fortuner atau mobil-mobil mewah, tapi di luar sana ada orang-orang yang bahkan dia tidak sholat mendapatkan dunia lebih besar daripada yang kita dapatkan. Hanya sekedar iman, sholat dan berkeyakinan, berkeimanan pada Allah akan memberikan pahala. Contoh, karpet masjid saya keliling 600 masjid setahun itu. Dan banyak karpet-karpet yang baru untuk Ramadan. Itu rata-rata 70 sampai 200 juta untuk satu masjid. Dan itu toko 7 yang di Alcatel itu mobilnya itu Pajero. Dia punya mobil Innova yang terbaru, yang Innova Zenith ya, yang tipe tertinggi. Itu dari apa? Dari kemanfaatan dunia, dari syariat yang didapatkan kepada kita semua. Puasa. Sebelum Ramadan saya ngobrol dengan salah seorang supervisor sebuah mall yaitu Jogja Sunda. Bagaimana perputaran uang kaum muslimin selama sebulan Ramadan itu bisa meregulasi menggaji seluruh karyawan Jogja, walaupun Jogja itu 3 bulan tidak dagang, tidak jualan, dari keuntungan itu bisa menggaji seluruh karyawan Jogja walaupun setelah Ramadan libur 3 bulan. Jadi banyak di luar sana yang mendapatkan nilai manfaat dari sisi dunia, bahkan dibanding dengan kita sendiri yang melaksanakan syariat seperti puasa. Ya mungkin yang kecil-kecil, saudara-saudara kita yang jualan cireng banjur atau lotek atau cadil, yaitu bagian-bagian dari nikmat syariat sebetulnya. Namun bagaimana sikap kita menyambut syariat itu oleh Allah dibagi menjadi 3. Tsumma awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'iznillah. Yang pertama itu orang-orang yang dikatakan oleh Allah beriman namun tidak mau menampilkan keimanannya dengan melaksanakan syariat. Mereka orang-orang yang dzalimun li nafsihi. Jangankan hadirin untuk bisa sholat Jumat, ya. Jangankan kalau kita melihat dari tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 11 ketika wa idza ra'u tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Rasul ketika berdiri sedang berkhutbah, kemudian hadirin yang saat itu mendengarkan khutbah, datanglah kafilah dagang yang kemudian mereka berlarian menyambut kafilah dagang, dan Rasul ditinggalkan sedang khutbah hadirin. Sedang khutbah. Hanya bersisa 12 orang. Bagaimana mereka hadir kemudian meninggalkan. Hari ini justru banyak orang yang bahkan hanya untuk sekedar hadirnya pun tidak sanggup. Mereka lah orang-orang yang zalim. Kalau kita menggambarkan hal yang kecil lah sholat Jumat. Yang kedua itu muqtasid. Muqtasid itu dia sudah termotivasi dengan keimanannya untuk bisa sholat Jumat, tapi menjadikan sholat Jumat itu yang digambarkan dalam tafsir Al-Jalil Al-Karim Al-Imam Qurtubi itu orang-orang yang sudah mau melaksanakan syariat tapi belum mau berpayah-payah dalam syariat itu. Kalau Ramadan ya dia tidak siap untuk khataman Quran, tidak siap untuk tarawih panjang, tidak siap untuk melelahkan matanya membaca halaman demi halaman dari Al-Quran, belum siap berpayah-payah bersedekah, gitu kan? Tapi dia sudah mau berpuasa. Atau dia hadir sholat Jumat ini ya hanya sebuah ritual makanan. Nggak ada sebuah dorongan ketika Rasulullah menyebutkan walau ya'lamun nas ma fil nida wa safil awal tsumma lam yajidu ila an yastahabu tsumma lastahabu. Kalau semua manusia tahu yang apa yang Allah janjikan di saf terdepan, di saf-saf awal, di setiap masjid ketika Allah memanggil, kemudian dia tidak mendapatinya kecuali dengan mengundi, maka pasti dia mengundi jiwanya untuk mendapatkan saf di depan. Nah ketika kita hadirin datang ke Jumatan ini tidak ada motivasi itu, berarti kita mutasi. Kita belum ada bayangan di sana itu Allah dan malaikat, sampai dalam hadis Muslim yang banyak dikatakan Allah dan malaikat itu bersalawat kepada orang-orang yang menempati saf-saf awal di setiap sholat-sholat itu. Mandi bisa keramas, pakai wewangian. Nah itu menunjukkan sikap-sikap seseorang yang bagaimana menyambut syariat itu. Nah yang muqtasid ya biasa aja, nunggu adzan, dan dia tidak akan termotivasi dengan hal-hal kebaikan yang Allah janjikan. Bagaimana man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, ihtisaban dan penuh kerelaan, maka Allah menjanjikan dosa-dosanya diampunkan.
Lu berapa banyak di antara kita yang ngaku-ngaku bahwa orang yang berpuasa setelah beresnya puasa itu seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Padahal ketika datang ke masjid, dia jengah, dia enggan ketika mendapati imam-imam yang panjang. Lalu bagaimana dia mengklaim dirinya itu ahli surga? Dosanya diampunkan, pada Allah menjanjikan itu dengan kepayahan-kepayahan. Makanya Ramadan kepayahan. Saya pengalaman setiap Ramadan saya tidur cuma 2 jam saja. Jam 10 ulangi isi taraweh, tidur jam 12 bangun. Dan dari sana sampai sekarang tidak tidur lagi. Terus bergerak. Biarkan mata ini lelah gini. Biarkan kita itu ngantuk sampai ketika kita berada di depan Allah. Kemudianlah datang puasa dan Al-Quran. Ya Allah, halihi, halalkan dia masuk surga. Karena setiap malam dia tidak tidur disebabkan aku, kata Al-Quran. Ya Allah, halalkan dia kepada surga. Karena disebabkan aku berbuat puasa ini menyebabkan perutnya kelaparan. Maka semangat ini harus ditimbulkan. Siapakah mereka? Yaitu adalah golongan yang ketiga, sabiqun bil khairati bismillah. Orang-orang yang menyambut syariat itu dengan penuh kegembiraan. Dikatakan oleh Allah dalam surah Yunus, itu bahwa mereka ini tipe-tipe orang yang ketika datang syariat kepadanya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Mereka orang-orang yang ketika datang Al-Quran, ketika datang syariat yang menyentuh kepada kehidupannya, falyafrahu, maka mereka bergembira. Maka segembira apa kita ketika menyambut setiap syariat dengan semua fadilah-fadilahnya, utamanya, maka itulah barometer seberapa tinggi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di golongan mana kita hari ini, maka kita bisa menjawabnya. Sampai hadirin, ketika masa datang, masa berlalu, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala irji'un. Datanglah batas kehidupan. Kemudian qala irji'un, kita berteriak kepada Allah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'ali a'malu sholihan fi ma tarak, ya Allah. Aku akan beramal dulu amal yang aku tinggalkan di dunia. Padahal aku punya waktu bisa menempati saf depan itu, tapi aku lalai kepadanya. Ya Allah, aku berikan lidah yang kuat ini, mata yang sempurna ini, tapi aku tidak sanggup menghatamkan membaca halaman demi halaman dari Al-Quran. Berteriak ketika malakul maut berdiri di depan kita. Rabbi irji'un. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqu wa akun minasalihin. Ya Allah, kalau seandainya kau biarkan malakul maut pulang kembali menghadapmu dan mengakhirkan kematianku, niscaya aku menjadi orang-orang yang pandai bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang tergolong disebut minas sholihin, orang-orang yang mampu meregulasi hari-harinya dengan kebaikan. Maka sebelum penyesalan itu datang, maka jadikanlah kita orang-orang yang digambarkan sabiqun bil khairillah, orang yang bergembira, bersemangat mendapati syariat itu, mendatanginya dengan segala keutamanya, agar kita menjadi orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan akhir yang terbaik. Karena sesungguhnya setiap orang akan kembali seperti apa dia menerima syariat, menyambutnya, maka sebaik itulah. Jika buruk, maka seburuk itulah kematian. Maka siapakah kita? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap kalian melihat amal apa, bekal apa yang telah kau siapkan ligodin untuk hari esok. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam kitab At-Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi, yang disebut dengan ligodin itu adalah al-maut, kematian. Maka sebelum mati itu datang, maka persiapkan kita menjadi orang-orang pribadi-pribadi mukmin muslim yang baik, yang mampu menyambut syariat ini dengan sesuatu sikap, semangat dan kebahagiaan, sehingga kita mendapatkan fadilah-fadilah dan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasul dengan hadis-hadisnya yang begitu banyak dan mungkin telah disampaikan oleh para penceramah di sini, itu bisa kita wujudkan
kita dapatkan dengan semangatnya. Maka kita dorong dengan doa kepada Allah agar Jumat yang berkah di bulan Ramadan yang berkah ini Allah memberikan limpah ruah rahmat kepada kita, memberikan istiqomah untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa berpayah-payah dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah fi dinika. Allahumma irfa' darajatana bi syahri Ramadan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allah ya Rahman ya Rahim, ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardu bi qada'ika wa tamna'u bi ahta'ika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'inda hisab. Ya Allah, di hari yang berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, kami datang ke masjid ini dengan penuh kerelaan atas harapan ridho kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami. Jadikanlah bulan ini menjadi wasilah Engkau tutupi segala aib-aib diri kami. Engkau hapuskan segala kehilafan yang telah kami lakukan selama ini. Ya Allah, maafkan jika ada di antara kami yang hari ini masih berat melangkahkan ke masjid-Mu, padahal Engkau telah berikan Engkau titipkan kaki yang kuat ini. Ya Allah, maafkanlah kami jika kami masih sedikit membaca ayat-ayat-Mu. Ya Allah, di saat ada orang lain kami masih membaca 1 juz, 2 juz, 5 juz, 10 juz, mungkin kami adalah orang-orang yang masih lemah di beberapa halaman, beberapa lembar saja membaca di bulan Ramadan. Ya Allah, bagaimana persaksian mata kami kalau yaumil qiyamah ketika Engkau bertanya tentang mata kami yang kami gunakan kepada Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami agar kami terus beramal dengan amal yang terbaik. Rahmati kami, hidayahkan kami agar kami juga orang-orang yang Kau berikan taufik di bulan Ramadan dan setelahnya ini, hingga kami bisa kembali kepada-Mu dalam keadaan yang terbaik sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma Rabbana, karuniakanlah rezeki kepada kami, mudahkanlah pintu-pintunya kepada kami, mudahkanlah, berikanlah segala solusi buat segala masalah kehidupan kami, baikan kami, baikan pasangan hidup kami, baikan keluarga kami. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Atimu awal bil awal sudul khalam. Istawu wa tarasu. Allahu akbar. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawa
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله